Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ail ikhwah junallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita kembali dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-276. Babu wujubi al-inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab wajibnya tunduk patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bacakan 3 dalil dalam masalah ini yang menunjukkan tentang wajibnya tunduk serta patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. 2 dari ayat Al-Qur'an dan 1 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka fala wa rabbika, demi Rabbmu, maka sungguhnya kalian atau mereka tidak beriman dengan sebenarnya sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka merasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka berserah diri dari apa yang telah engkau putuskan. Dari ayat ini, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama, faedah yang bisa kita ambil yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tunduk terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer iman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'minun, mereka tidak sempurna imannya sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai apa? Sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, barometer iman secara hakiki ketika kita menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan utama. Ya, pijakan utama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai barometer, ya, hakikat keimanan yang hakiki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minun. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya kita sesama manusia, sama makhluk, ya, pasti akan ada yang namanya perselisihan. Pasti akan ada yang namanya pertikaian, pertengkaran. Sehingga solusi dari setiap pertikaian, perselisihan yang ada di antara manusia, apakah itu berasal dari keluarga, apakah berasal dari anak-anak, apakah berasal dari tetangga, teman, kerabat, dan seterusnya, maka hendaknya kita mencari solusi dari setiap perselisihan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, dan dari Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, padahal Nabi SAW sudah memberikan solusi terhadap perselisihan, ya, pertikaian, permasalahan yang ada sampai hari kiamat. Itu solusinya ada pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz." Ya.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Nabi SAW mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Gigit erat dengan gigi geraham kalian, ya. Dan hendaknya kalian menjauhi yang namanya bid'ah. Karena setiap bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan itu sesat. Dan Nabi SAW sudah memberikan solusi. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya lebih mementingkan dunia daripada akhirat, dan kalian meninggalkan jihad, kata Nabi SAW, maka Allah akan memberikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, tidak akan dicabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hatta tarji'u ila dinikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta tarji'u ila dinikumul awwal, sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Ya, ini sebenarnya solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Kalau kita ingin kembali Islam ini jaya, ya, kalau kita ingin mendapatkan setiap solusi dari permasalahan yang kita hadapi, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari apa yang yang tidak kita sangka-sangka. Ini faedah yang kedua. Hendaknya kita menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian faedah yang ketiga, seorang yang beriman ketika ditawarkan solusi dari Islam, maka tidak merasa keberatan terhadap solusi yang ditawarkan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka merasa berat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Seperti contohnya kisahnya Zainab bintu Jahshin. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Zainab bersama Zaid bin Harithah, ya, orang tua Zainab sudah merasa gembira, sepertinya Nabi SAW ingin menikahi Zainab bintu Jahshin. Tapi ternyata Nabi SAW datang ke rumah Zainab, menemui orang tuanya, ingin menikahi Zaid bin Harithah dengan Zainab. Ya, ternyata Nabi SAW bukan menikahi untuk dirinya, bukan untuk melamar untuk dirinya, untuk menikahi Zainab, bukan. Tetapi untuk menikahi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Mendengar kalimat itu, Zaid, ya, bekas budak, kulitnya hitam. Adapun Zainab orang Quraisy, ya, orang terpandang, orang terkemuka, orang yang punya status sosial tinggi. Zaid bin Harithah maula, mantan budak, kulit hitam. Ini seperti, ya, strata sosialnya jauh gitu ya. Akhirnya orang tua Zainab bintu Jahshin awalnya tidak menerima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, maka la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Akhirnya orang tua Zainab pun menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam pernikahannya nanti ada masalah, ya. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Zaid untuk sabar. Kenapa sabar? Ya, Zaid menikah dengan Zainab nggak mau disentuh.
Malam pertama nggak mau disentuh, malam kedua nggak mau disentuh. Ya akhirnya Zaid pun mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya nikah dengan Zainab. Zainab nggak mau disentuh. Buat apa nikah kalau begitu kan? Subhanallah. Istrinya tidak mau disentuh. Kemudian Zainab ditanya, wahai Zainab, kenapa? Kata Zainab, wahai Rasulullah, ketika saya didekati oleh Zaid, yang ada di bayangan saya, yang ada di pikiran saya, budak. Budak, seorang budak, ya, kulit hitam. Iya. Jadi saya merasa tidak mau didekati oleh Zaid. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga Zaid pun merasa tidak nyaman ya, sehingga memutuskan untuk apa? Menceraikan Zainab. Iya. Intinya syahidnya dari kisah tersebut, ya orang tua Zainab awalnya menolak, tidak menerima karena mereka kira yang akan menikahi anaknya siapa? Nabi SAW. Tapi ternyata yang akan dinikahi oleh Nabi adalah Zaid bin Harisah. Ya, walaupun nanti di akhir kisah tersebut akhirnya Zaid dengan Zainab pun cerai. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Ya, akhirnya Nabi pun menikahi Zainab sebagai faidah. Ada faidah hukum di situ. Apa faidah hukumnya? Bahwasannya mantan istri anak angkat bukan mahram. Karena Zaid bin Harisah anak angkatnya Nabi SAW. Bahkan dulu sempat viral. Ya, Zaid bin Muhammad. Seakan-akan Zaid itu anaknya Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah, nggak boleh mengangkat anak angkat kemudian dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak seorang di antara kalian, tapi Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Makanya diganti menjadi Zaid bin Harisah, dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Ya intinya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab untuk memberikan faidah hukum bahwasanya menikahi mantan istri anak angkat itu boleh. Boleh. Buktinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk menikahi Zainab. Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha. Ya, di situ yang awalnya bapaknya tidak menerima, kemudian karena ini sudah keputusan Nabi SAW, akhirnya ya walaupun dengan berat hati ya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima. Lihat di sini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika sudah ada keputusan dari Nabi SAW, maka mereka taslim, mereka terima. Lihat orang-orang yang mereka membuat gaduh, membuat masalah. Ya, ketika diputuskan dari orang-orang yang sudah diberikan wewenang dalam masalah ini, sudah ada pimpinan, tapi mereka tidak mau menerima keputusan dari pimpinan. Iya, maka mereka telah menyalahi dalam masalah ini. Kenapa? Karena pimpinan ulil amri misalnya, pimpinan dalam masalah misalnya di sebuah perusahaan, kalau di yayasan itu ada pembina misalnya, ya itu pimpinan tertingginya misalnya, atau ada ketua misalnya, atau ada direktur misalnya, atau ada kepala sekolah misalnya, kemudian memberikan keputusan kepada bawahannya, kepada orang-orang yang ada di bawahnya, maka mereka wajib menerima. Kalau pemimpinnya dalam sebuah yayasan, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perusahaan sudah tidak didengar lagi, terus mereka mau dengar siapa? Yang ada mereka mau dipecat kan begitu. Mereka akan dikeluarkan dari tatanan struktur tersebut. Sebagaimana Nabi SAW pernah dikomplain oleh seseorang ketika pembagian harta perang di perang Hunain. Ya, Nabi SAW memberikan harta rampasan perang atau ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan bagian yang banyak. Kemudian seseorang yang bernama Zulkhuwaisirah datang kepada Nabi SAW. Seraya mengatakan, wahai Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berlaku adillah. Sungguhnya engkau tidak adil.
Subhanallah. Orang ini menuduh Nabi tidak apa? Tidak adil. Ini orang udah suuzon nih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah buruk sangka, hatinya sudah dipenuhi dengan hasad. Ya, hasad, iri, dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Khattab sudah cabut pedang. Kata Umar, wahai Rasulullah, biar saya penggal palanya, nih orang kurang ajar. Ya, menganggap menuduh Nabi tidak adil, subhanallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in lam adil, wa man ya'dil. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang adil? Subhanallah. Siapa lagi yang adil? Akhirnya orang itu pun pergi. Ya, Nabi SAW mengatakan, saya khruju min di'li hadzal rajul allazina yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu antaraqihim. Akan keluar dari punggung orang seperti ini, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka baca Quran tapi nggak paham, tidak sampai ke dalam hati, cuma nyangkut di tenggorokan sini. Mereka baca Quran tapi tidak paham. Nah, ini benih-benih orang-orang yang suka berontak, ya, suka melawan, menentang ya pemerintahan yang sah ketika itu. Mereka yang suka hasad, mereka yang suka iri hati, dan seterusnya, dipenuhi dengan penyakit hati, wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini ayat yang pertama, ya, bahwasanya wajib kita patuh terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin," sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, "idza du'u ilallahi wa rasulihi," jika mereka diseru menuju Allah dan Rasulnya, "liyahkuma bainahum," untuk memutuskan perkara di antara mereka, "an yaqulu," mereka mengatakan, "sami'na wa ata'na," kami dengar dan kami patuh. Ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Dari ayat ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, perkataan orang yang beriman ketika dihadapkan perintah Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Orang-orang yang beriman ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca misalnya ya ayyuhallazina amanu. Kata para ulama, kalau ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, biasanya ada perintah. Biasanya ada apa? Ada perintah yang harus dilaksanakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Jadi ciri-ciri kalau ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, setelahnya itu biasanya ada apa? Ada perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Ya, contohnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan banyak contohnya, ya. Ini bukan tempatnya kita sebutkan contoh-contoh tersebut. Jadi orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan sampai seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Mereka kalau diperintahkan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bermaksiat. Subhanallah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, wa amilna, dan kami berusaha untuk mengamalkannya. Bukan malah bermaksiat terhadap perintah dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, faedah yang kedua dari ayat ini, surat An-Nur ayat 51, adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan
dari Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan kita tahu bahwasanya hakikat orang yang beruntung itu ketika dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka maksudnya tidak sedikit pun juga terkena api neraka atau dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sebentar. Makanya kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa saja yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hakikatnya dia telah beruntung, maka dia telah menang, maka dia telah jaya. Ini hakikat kemenangan ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan sambil kita senantiasa berdoa minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil yang ketiga, kita baca dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat ala Rasulillah, ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Baqarah ayat 284. Surat Al-Baqarah ayat 284. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apa saja yang nampak pada diri kalian atau disembunyikan oleh diri kalian, maka Allah akan menghisapnya. Kemudian ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Hal itu menjadi berat bagi para sahabat. Gimana yang tersembunyi pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak akan dihisap dan yang tersembunyi akan dihisap. Hal itu menjadi atau membuat para sahabat berat. Gimana caranya ini? Yang tersembunyi dalam hati yang belum kita lakukan, belum kita ucapkan, maka itu juga akan dihisap. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rukab. Kemudian mereka para sahabat pun datang kepada Nabi SAW dan mereka duduk di atas lutut-lutut mereka. Faqalu, ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma natiqu, as-salata wal jihad wa siyam wa sadaqah, wa qad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Wahai Rasulullah, telah dibebankan kepada kami amal-amal yang kami mampu untuk melakukannya, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah. Kami mampu untuk melakukannya. Tetapi ada ayat yang diturunkan yang kami tidak akan mampu untuk melakukannya. Apa itu? Ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa saja yang nampak dan tersembunyi dalam diri kalian, semuanya akan dihisap oleh Allah. Ini gimana? Yang tersembunyi dalam hati akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan ahlul kitabain sebelum kalian, yaitu al-Yahud wan Nasara? Sami'na wa asaina. Apakah kalian akan mengatakan kami dengar dan kami bermaksiat? Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi katakanlah, kata Nabi SAW, kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Qalu, akhirnya para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mereka pun para sahabat segera mengatakan, kami dengar dan kami patuh, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan hanya kepadamu kami kembali. Falamma iktara'ahal qaum wa zallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ketika mereka sudah mulai membacanya, kemudian mereka pun mengucapkan kalimat tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 285. Satu ayat setelahnya, yaitu amanar rasulu, rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, tidak membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami patuh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hanya kepadamu kami kembali. Falamma fa'alu dzalik nasakhallahu ta'ala fanzalallahu azza wajal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika mereka para sahabat sudah melakukan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala pun menghapus ayat tersebut dan Allah menurunkan surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak akan membebani jiwa yang melampaui kemampuan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membebankan jiwa yang mereka mampu yang mereka mampu untuk melakukannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha makasabat, mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan mereka juga akan mendapatkan dosa atas apa yang mereka lakukan. Artinya, ketika sudah melakukan sebuah amalan ketaatan, maka akan dicatat sebagai pahala. Kalau mereka sudah melakukan dosa, baru dicatat sebagai dosa. Kalau baru terbetik melakukan dosa dan tidak melakukannya, maka tidak dicatat sebagai apa? Dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami terus-menerus dalam melakukan dosa seperti orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kami terhadap sesuatu yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Wa'fu anna, ya Allah, ampunilah kami, waghfir lana, ya maafkan kami dan ampuni kami ya Allah, dan rahmati kami. Anta maulana, engkau adalah penolong kami, fansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayan qauli ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, hadis nomor 125. Faedahnya sangat banyak disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Intinya bahwasanya di antaranya yang pertama, bahwasanya orang yang beriman ketika diturunkan perintah atau terdapat perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal ya, di faidah yang sebelumnya, di faidah dalam surat An-Nur ayat 51. Mereka orang-orang yang beriman ketika diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada para sahabat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Ya, Nabi SAW tidak pernah menyembunyikan ilmu kepada para sahabat, tidak pernah. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz,
mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, itu hukumnya tidak boleh. Apalagi ini Nabi SAW. Nah, ini bantahan untuk orang-orang yang mengatakan Nabi SAW belum mengajarkan semuanya. Ya, orang Yahudi aja tahu kok ketika bertanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, a'allamakum nabiyukum kulla syai'? Kata Salman, na'am, bala, ajal. Hatta al-khira'ah, sampai tata cara buang air sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya seluruhnya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak terlewat sedikit pun juga. Bahkan Nabi SAW ketika di Haji Wada, ya, di hadapan ratusan para sahabat, tahun ke-10 Hijriah. Ya, tahun ke-10 Hijriah Nabi haji bersama para sahabat, ratusan jumlahnya, ratusan manusia, sahabat waktu itu yang ikut bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal ballagtu, apakah aku sudah sampaikan semuanya? Ya, para sahabat semua mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengangkat jarinya ke atas seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, aku sudah sampaikan semuanya. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW dalam perkara agama sedikit pun juga. Dalam perkara agama sedikit pun juga. Ini juga bantahan untuk orang-orang yang senantiasa melakukan bid'ah. Kebid'ahan yang mereka lakukan itu seakan-akan mereka menuduh Nabi belum ajarkan semua, sehingga mereka buat-buat amalan baru yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seakan-akan mereka mengatakan Nabi belum ajarin semuanya. Subhanallah. Sama saja mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan yang tidak benar. Padahal mereka mengklaim diri mereka cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Tapi mereka malah melakukan kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah. Wa hadza yadullu ala syiddati ta'zimi sahaba li amrillah wa rasulih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pengagungan para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ya, mereka para sahabat ketika di hadapan mereka ada perintah Allah dan Rasulnya, mereka senantiasa mengagungkan perintah Allah dan Rasulnya, mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya daripada kepentingan pribadi mereka. Ya, beda sama kita ya. Kalau kita malah mementingkan pribadi dan seterusnya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ya, tapi kita diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan umatku, kata Nabi SAW, dari perbuatan yang mengandung dosa, ma haddatsat bihi anfusuha, yang masih terbetik di dalam hati itu tidak dianggap. Subhanallah, tidak dianggap dosa sampai dia melakukannya atau dia mengucapkannya. Ini busyra dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu yang terbetik, baru niat gitu ya, untuk melakukan keburukan, itu tidak akan dicatat sebagai amal buruk sampai dia melakukannya. Atau dia ingin mengatakan kalimat-kalimat buruk, kotor dan seterusnya, tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa yang diakibatkan oleh lisan sampai dia mengucapkannya, Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, bahwasanya syaitan senantiasa yatasallat, memberikan syak, keraguan di dalam hati orang-orang yang beriman, untuk merusak keimanan mereka, untuk merusak kemurnian iman mereka. Sehingga ya, setan datang memberikan was-was, kamu tidak akan bisa melakukan ini dan itu, kamu tidak akan mampu melakukan ini dan itu. Iya. Sebagaimana orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat keraguan-raguan, penyakit di dalam hati, sehingga setan leluasa untuk memainkan was-was di dalam hati mereka, sehingga timbul perselisihan di kalangan kaum muslimin. Subhanallah. Itu akibatnya dari was-was syaitan. Syaitan senantiasa sudah putus asa untuk membuat orang itu berbuat syirik, tapi mereka belum putus asa untuk membuat kaum muslimin berpecah, sehingga saling benci, saling hasut, saling
menjatuhkan kehormatannya, subhanallah. Setan belum putus asa. Oleh karena itu kita berhati-hati, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, senantiasa kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita, ya kita bela. Ya, kita bela saudara kita sama muslim. Muslim kita nasihati secara individu, jangan di depan umum, nggak boleh ya, tidak boleh. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil faedahnya, bahwasanya la yukallifuna Allah illa ma wasa'na. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada jiwa kita kecuali yang kita mampu untuk melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui maslahat untuk hambanya. Oleh karena itu kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ampunannya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, diwafatkan dalam keadaan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW, ditutup dengan husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.